apa unfriend ya waktu itu? Unmatch. Unmatch, gue di unmatch kayak Aku bakal ketemu lagi gak ya dia di kemudian hari, entah apapun itu. Kalau misalnya benar-benar ketemu di kemudian hari kapanpun itu, berarti ini jodoh gue nih. Gue kawinin gitu. First kiss-nya aku minta izin dulu. Ya, pernah gak digituin cowok? enggak, kaget. Itu awkward sih, kayak karena Aku nggak pernah kayak gitu, sumpah. Kenapa akhirnya kamu waktu itu kepikiran? Karena ini karena kamu seseorang yang aku hormati. Mendingan minta izin, malu-maluin gue deh. Yang penting kalau emang dia nggak mau dan butuh waktu, ya silakan. Tapi kalau oke, gue sikat gitu. Ini baru sampai ribut kita di sapioseksual loh. Padahal setelah itu banyak banget kejadian. Maksudnya kayak setelah itu udah ya ini panjang ngomongin sapioseksual, ribut, ngomongin profil lah segala macam udah. Kita ribut itu ngechat jam berapa ya, 8 apa 9 gitu. Ngechat jam 8 sampai jam 9. Soalnya gue inget banget, gue chat dia lagi nyetir kan, jalan pulang. Nah, terus lanjut lagi. Pokoknya kita ngechat lanjut sampai jam 4 subuh. Di hari itu juga. Enggak, belum nyampe jam 4 subuh. Di tengah gue lagi chat lu jam, kita tuh chat-chatan ada kali sejaman gitu ya. Itu nggak tahu sih, ngalir banget ngobrolin tentang sapioseksual gitu-gitu, terus ngejelasin tentang dia ngintrik gue lah, ngetis gue dengan kayak emang sapioseksual buat lo tuh apa sih gitu kan. Wah, gue nggak bisa nih tanyain kayak gini nih. Langsung semangat ngechat sambil nyetir pun gue minggir dulu, gue kayak gue jelasin dulu gitu. Tiba-tiba di jam 10 apa jam 11-an gitu lah, kayak apa namanya, gue lagi di jalan, gue lagi ngetik nih, gue mau jawab dia, tiba-tiba put gitu, terus gue kembali ke halaman utama. Oh ya udah deh, gue cari lagi profilnya dia nggak ada kan, kayak kampret. Kok profilnya dia nggak ada gitu. Gokil, gue keren lagi banget. Keren abis. Jijik lah. Gue kesel banget, kayak ntar deh, kayak gue lagi berantem, di tengah-tengah berantem gue mau ngejelasin sesuatu sama dia, lagi fight, lagi argue tapi argue yang menarik. Arguenya yang bikin gue semangat jawabnya gitu. Nah, jadi ceritanya apa namanya, tiba-tiba hilang profilku. Terus gue kayak kok mau ngechat lagi kan, nyari lagi kok nggak ada, hilang sih profilnya. Baru sadar kayak di jalan gitu, gue di unfriend ya waktu itu. Unmatch, gue di unmatch kayak wah, itu emosi banget. Gue inget lagi namanya dia siapa, gue cari di Instagram, gue cari di Facebook, gue cari di Google. Ada, ketemu lah. Tapi kamu nggak nge-DM? Ya enggak lah, gue kesel banget. Siapa sih nih orang, anjir, gue kesel banget. Kayak berani-beraninya gue lagi asik-asik ngomong, gue udah lama nggak ketemu orang buat ngobrol, mencurahkan ocehan-ocehan. Gue udah semangat, gue udah seneng, anjir dia hilang. Gue kesel banget. Karena gini, aku ceritain lagi. Karena gini, saat itu ya, aku lagi transisi menuju ke conscious lah gitu ya. Lagi anaknya semesta banget nih gitu dulu kan. Terus filosofi banget gitu. Nah, aku ngerasa ngapain tangan lo ke tangan gue? Aku ngerasa saat itu too good to be true. Wah, anjing, ini too good to be true. Orang maksudnya Kenapa too good to be true? Karena aku tegor, aku katain bitch, lu malah seneng ngobrol, terus gua katain lagi. Karena aku sukanya kalau lu kata-katain, ayo berantem, bacot-bacotan gitu. Aku suka gitu. Kan tapi itu kan susah sekali untuk didapat orang kayak gitu. Tiba-tiba dapat yang kayak gitu, yang mau bacot-bacotan gitu. Gua ngata-ngatain sapioseksual terus bacot-bacotan. Wah, anjing, ini too good to be true nih. Wah. Terus guts feeling aku mengatakan, wah ini gokil sih, ini terlalu cocok buat gue gitu. Wah, cocok banget, parah nih gitu kan. Oke. Ini kalau gue mau ngetes semesta ya, aku ngomong ya. Aku mau ngetes universe. Enggak, nasib. Iya, aku mau ngetes nasib, ngetes takdir. Takdir. Aku mau ngetes takdir. Kalau misalnya ini aku unmatch, aku bakal ketemu lagi gak ya dia di kemudian hari, entah apapun itu. Kalau misalnya benar-benar ketemu di kemudian hari kapanpun itu, berarti ini jodoh gue nih. Gue kawinin gitu kan, kayak anggapannya kayak gitu ya.
ya udah. Emang kamu waktu itu berpikir dia jodoh? Karena bukan nggak secara literal kayak ini jodoh gue, tapi gini, oh ini terlalu too good to be true. Kalau misalnya gue lepas dan rupanya semesta itu mengatur kita baik lagi ketemu di klub lah, atau ketemu di kafe, atau ketemu di Instagram, ini chance-nya gede banget jadi jodoh gue gitu. Jadi kayak gue belaga gila aja, gue unwed gitu kan. Abis itu memang di tengah chat kita aku ada ngasih nomor telepon, aku ada ngasih nomor WhatsApp, WA-an yuk ke nomor ini. Tapi kamu nggak gubris itu. Kamu nggak gubris. Terus ya udah, aku lupa. Aku kira kita belum ada ngerilis satu channel komunikasi, yaitu WhatsApp lah gitu. Aku nggak punya nomor kamu, cuman kamu doang. Iya, kamu soalnya waktu itu gini, kayak kamu bilang kayak obrolan kita seru nih, mau lanjut di WhatsApp nggak, poin kayak gitu. Terus kamu ngasih nomor. Cuma kan aku lagi nyetir, terus aku kayak aduh sambil nyetir susah nih gitu. Jadi kayak karena susah pindah ke WhatsAppnya, tapi aku sempet kayak ya udah deh save dulu, sempat di halo. Terus habis itu ya udah, tapi karena masih seru di Tinder, jadi aku jawabinnya di Tinder gitu. Jadi sebenarnya sempat ngobrol, abis dikasih nomor telepon pun juga sempat tuh kita ngobrol panjang dulu. Iya, kan? Ngobrol panjang tuh sejaman. Ya udah, bisa aku match. Apa yang kamu lakuin? Gue stalk lah kayak si anjing nih kurang ajar gitu, maafin ya bahasa kebun binatang gue, tapi buat itu kesel banget, kayak beraninya nih orang udah mengintrik gue ngomong ngoceh di saat waktu itu aku ngerasa kayak main Tinder gitu-gitu aja gitu, kayak swipe hai halo gitu doang. Akhirnya ada satu obrolan yang emang interest banget buat aku, tiba-tiba di unmatch, gue kayak siapa nih, gue cari gitu. Oh ini orangnya, gue scroll sampai bawah sebelum kita kenalan, itu gue udah nge-scroll sampai bawah, oh ini berani-beraninya dia yang unmatch gue gitu. Waktu itu gue udah kayak antagonis gitu, kayak biarkan saja gitu. Terus udah akhirnya aku pulang terus itu aku airplane mode handphoneku. Jadi setelah aku unmatch, aku tuh chattingan lagi sama yang lain, sejam atau 2 jam kemudian handphone aku airplane, karena setiap aku main Tinder dalam project aku ini, kan aku ada project 1 bulan aku main Tinder, terus aku mau dokumentasiin. Nah jadi aku ngewaktuin aku main Tinder dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Handphone aku silence, aku airplane mode, aku main Tinder dari komputer. Jadi swipe, ketiknya bisa cepet, ganti lagi gitu kan. Nah jadi abis aku unmatch, aku chattingan dulu tuh sama yang lain tuh. Terus udah gitu. Terus nyalain handphone, masuklah WhatsApp kamu ya. Abis itu kita ngobrol. Baru abis itu balas. Pas dia balas gue gini kayak gue udah tahu gitu kan. Terus kayak langsung nanya deh. Nanya apa? Aku nanya deh unmatch, kayak kenapa hilang gitu. Pokoknya sempat deh aku konfront kamu juga kalau usah di malam itu, kayak kok lu hilang sih tadi gitu. Terus ya udah akhirnya kan kamu sempat bilang gitu. Terus gue kayak apaan sih gitu, sempat kayak sosok mengetes nasib, mengetes takdir gitu kayak. Tapi kayak ya udahlah terserah gitu. Terus sampai voice note-an ya gitu ya. Sampai itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi, terus selang 1 hari, terus lusanya abis jam 4 pagi terus lusanya ketemuan, kita ketemuan di Blue Motion, di mana? Fairmont. Fairmont ya? Fairmont, ya di Fairmont, kayak gayaan. Terus first kiss-nya aku minta izin dulu. Ya, pernah gak digituin cowok? Enggak. Kaget. Kayak minta izin, oke, fine gitu. Iya. Itu awkward sih, kayak karena aku nggak pernah kayak gitu, sumpah. Kenapa akhirnya kamu waktu itu kepikiran? Karena ini karena kamu seseorang yang aku hormati. Jadi daripada gue ruthless terus kehilangan, mendingan minta izin, malu-maluin gue deh. Yang penting kalau emang dia nggak mau dan butuh waktu, ya silakan. Tapi kalau gue sikat gitu. Kayak nothing tulus lah ya. Enggak nothing tulus, ya bukan nothing tulus. Ya ada nothing tulusnya juga, tapi aku respect gitu. Aku respect karena gue nggak boleh sembarangan, karena dari awal kamu
mempresent diri kamu sendiri adalah ya wanita yang seharusnya dihormati gitu. Yep. Ya kayak gitu. Terus ya udah, begitulah sampai sekarang kita sudah 2 tahun. Iya. Kita pasti juga nggak lama ya sampai akhirnya Seminggu atau 2 minggu setelah match itu kita akhirnya ini udahlah pacaran aja kita gitu. sorry dia yang ngajak gue, padahal gue waktu itu lagi berpikir kayak gue mau S2, ini pasti gue bisa mendapatkan potensi bibit-bibit nih di S2 gue nih. Tiba-tiba diajakin pacaran. Percuma S2-nya. Tapi enggak sih, tapi maksudnya waktu itu kan aku ya intinya sih Ini potensi. aku nanya gitu. Aku nanya sama S2-nya tetap Yaser. dijalanin, maksudnya itu potensinya adalah potensi ketemu cowok kan. Iya, tadinya kan maksudnya kayak ya udah toh gue masih waktu pas mau S2 masih single, kayak nggak menutup kemungkinan dong gue dapet jodoh dari Iya, manapun, which is waktu itu ya di S2 juga mikirnya. Sebelum ketemu lo. Terus abis itu gua kunci duluan sebelum kuliah. Kayaknya ada salah satu motivasinya sedikit itu, salah satu ya, bukan semuanya. Kayaknya itu nih. Karena aku tahu kamu mau kuliah S2, wah situ banyak saingan. Udahlah gua kunci dulu nih gitu. Nah, tapi waktu itu sih kenapa akhirnya waktu itu I say yes gitu. Ya jujur-jujuran aja gitu. Aku mau ngejalanin S2. Bahkan waktu itu aku bilang ya sama kamu kayak S2 itu adalah prioritas aku. Even kayak kamu pun tuh lu tuh di bawahnya kuliah lah gitu. Di bawah kuliah waktu itu ada kerjaan, di bawah kerjaan baru lu lah gitu. Waktu itu aku dari awal belak-belakan statement kayak gitu ya gitu. Jadi waktu itu karena basically gue mau ngetes aja sih kayak how serious is this person kamu gitu, untuk emang kasarannya bukan mau nungguin aku dalam arti klise ya, tapi respect maksudnya sama decision. yes, karena aku personal decision. Karena I've been wanting to have kuliah itu udah dari berapa tahun sebelumnya, dari 2015-2016an tuh aku udah kepikiran mau kuliah, nggak jadi, beasiswanya juga nggak dapet gitu kan. Bahkan waktu itu even gue mutusin mantan gue gara-gara ya gue nggak bisa kuliah sambil nikah, ke beda visi lah gitu. Jadi ya yang gue cari waktu itu kan gue belajar dari past relationship dong, kayak ya gue ibarat kata gue kalau mau nyari cowok yang kita harus satu visi misi gitu. Dan waktu itu sharing lah, ngobrol-ngobrol pas Yaser waktu itu ngajakin pacaran, ya kayak intinya ya aku ngajak ngobrol ya gitu bahwa mimpi gue nomor 1 gitu. Gue waktu itu pengen kuliah meskipun waktu itu belum kebayang lah waktu itu, maksudnya kayak abis itu tuh kuliah mau digimanain dan segala macam, tapi cuma berpikir bahwa I've been wanting to S2. Dan waktu itu aku pengen ngeliat sih sebenarnya kayak how respectful are you with my decision. Dan waktu itu kayak Yaser bilang kayak ya udah nggak apa-apa, prioritas kalau emang itu prioritas lo silahkan gitu. Dan maksudnya kayak ya aku yakin banget kamu nggak bakal kemana-mana itu. Nggak tahu kenapa begitu tenang aku. Malah kalau bisa dibilang aku bisa marah kalau kamu nggak kuliah saat itu, karena ya udah gitu, toh anggapannya ya kali gue ngelarang bini gue S2 misalnya gitu ya, kalau makin bini gue makin pinter gitu kan makin bagus gitu ya, semua nggak mau S2 silakan gitu. Soalnya kan ya pokoknya ya based on past experience lah gitu, kayak ada pengalaman nggak enak di mana gue pengen punya mimpi, pengen S2, terus ya nggak mau dilarang-larang gitu. Jadi kayak udah capek lah sebenarnya dia larang-larang sama orang, dan waktu itu malah Yaser presenting himself sebagai sosok yang berbeda gitu, bahwa ya maksudnya kamu sendiri pun ya udah nggak apa-apa, aku ngedukung kamu gitu. Dan kayak ya maksudnya justru itu jadi salah satu poin sih yang sebenarnya juga aku perhatiin, maksudnya during selama kuliah ini kan ya kita pacaran beriringan lah dengan masa-masa aku kuliah gitu kan, jatuh bangunnya kuliah kerja yang kayak gitu-gitu ya kita ada di phase yang sama lah gitu. Ya aku pun juga maksudnya ya jujur-jujuran aja, aku pun juga akan menilai seberapa komit nih kamu untuk respect decision aku di awal untuk kuliah gitu. Ya sempat sih ada beberapa kali misalnya kayak berantem, kita mau ada acara apa, terus habis itu tiba-tiba aku bilang tapi kan aku kuliah gitu. Ya aku pun juga memantau sebenarnya bagaimana reaksi kamu terhadap aku kuliah gitu. Ya sempat ada sih kayak emang nggak bisa cabut, nggak apa-apa lah absennya emang nggak ini gitu kan. Ya ada aja pasti gitu, dan ya udah nggak apa-apa kalau mau usaha aja. Tapi overall sih kayak
maksudnya one thing yang aku juga respect adalah kayak ketika aku bilang nggak mau, kuliah tuh nomor satu buat aku at that moment gitu, terus kamu ya udahlah meskipun kamu sebenarnya mungkin waktu itu pernah ada masa-masa kecewa atau masa-masa kayak ya tapi sayang banget kalau nggak gini kalau nggak gitu ya udah gitu, tapi sampai akhirnya aku lulus deh.